semakin kesini ternyata peraturannya itu semakin ketat, gak enak badan gitulah istilahnya. Jadi sebenarnya kita ini bukannya anti vaksin ya. Planning tahun ini keluar dari negara Austria. Kena dapat juga kali ya dari Asia. Aku tegang banget. Hai gengs, welcome back to our channel. Mau minum teh. Aduh. Dan ini sebenarnya si baby ini udah bobo. Dia bangun lagi dong. Karena mama sama abang pengen cerita ke kalian sedikit gitu lah kan. Maksudnya berdua aja, tapi dia bangun. Dia narsis, dia juga pengen ikutan ngobrol. Mama ambil selimut dulu. Oh, no. Aduh. Tuh. Jadi beberapa minggu yang lalu Mama tuh ada posting di IG kalau kami ini sudah divaksin, alias kita udah terima dos pertama itu info ya. Kita udah divaksin COVID. Dan banyak banget pertanyaan dari kalian semua. Memang gak semua yang Mama balas. Dan Mama tuh sampai nulis di IG story ekstra alasan kami kenapa milih divaksin sekarang kayak gitu. Karena ada yang nanya, "Ma, kenapa sekarang divaksin?" Seperti itu loh. Jadi, oh ya Mama artikan dulu ke Abang. Kamu duduknya kayak bosuk gitu. Ja. Ja, haben so viel uns also mich gefragt, wieso sind wir jetzt geimpft worden und auf welchem Grund und was haben wir uns überlegt und so weiter und so fort. Ya. Jadi sebenarnya kita ini bukannya anti vaksin ya. Jadi memang aku sama Abang dari awal tuh udah nge-planning gitu istilahnya. Selama kita nggak harus divaksin, kita milih untuk tidak divaksin dulu kayak gitu loh. Dan kemarin kan Mama juga masih hamidun gitu, jadi Mama nggak mau ambil resiko divaksin dalam kondisi hamil. Memang sih banyak yang bilang nggak ngaruh apa-apa ke janinnya, tapi ya tetaplah Mama nggak mau ambil resiko kayak gitu aja. Terus kemarin itu aku hamidun, si Abang ditawarin sama house dokternya kami karena kebetulan dia kemarin tuh punya apa yang dia punya kemana? Pfizer ya sayang? Untuk Hausarzt, Pfizer. Wollte dich impfen. Oh so, ya. Pokoknya kayaknya house dokternya kami ini kenapa ada lalat di rumah ada satu terbang-terbang. House dokter pas kebetulan Abang sama Zoe lagi ke sana karena kan kalian tahu kemarin tuh matanya Zoe sempat iritasi. Jadi Abang antar Zoe ke situ. Terus dokter udah langsung mau nyuntik si Abang, mau ngevaksin dia dong. Dibilang ini kebetulan aku ada. Waktu itu kalau nggak salah Pfizer ya. Jadi awal-awal di Austria itu kayak Pfizer itu tuh yang dapat orang-orang tertentu gitu loh. Maksudnya kayak para dokter, guru-guru, pokoknya gitu. Kalau yang orang-orang biasa kayak kita tuh dapatnya kemarin AstraZeneca di Normal Mantan. Kayak gitu. Dan rupanya ada beberapa kasus dengan Astra, akhirnya Astra dicoret dari Austria. Nggak tahu ini kembali lagi apa enggak. Jadinya semua pukul rata Pfizer, Johnson & Johnson, sama apa lagi saya Moderna ya. Moderna juga kayak gitu. Nah, kembali ke poin. Jadi kemarin tuh poin pertama, selama kita nggak harus atau nggak wajib untuk vaksin ya kita usahakan untuk menunggu gitu. Karena kita nggak tahu itu ya apa aja sih yang ada di dalam vaksin itu. Mungkin ya maksudku, ya maksud kami tuh selagi itu nggak penting-penting banget untuk tubuh kami, kenapa kami harus divaksin seperti itu. Jadi memang poin-poinnya itu ya simple sih kayak gitu kan. Kita nggak, ya kita usahakan tidak menerima kimia apapun untuk badan kita gitu loh, selagi kita masih bisa menjaga sendiri. Jadi kemarin memang kita tuh bener-bener care selama COVID ini ya. Kita usahakan nggak kontak dengan orang banyak. Kalaupun kontak sama orang banyak, kemarin tuh kita dapat antigen gratis dari pemerintah dan dari apotek.
per orang 1 bulannya itu dapat 20 antigen ke Swansea antigen test. Kemarin tuh seperti itu, dapat gratis. Jadi kita ini di lemari ada 100 antigen test kit itu kita punya. Dan kalau kita merasa kita flu, batuk kayak gitu, kita nggak akan kontak sama orang lain. Kalaupun kita harus keluar, ada keperluan something yang harus kita lakuin, kayak belanja juga. Contohnya kita antigen dulu di rumah, dan itu memang puji Tuhan sampai sekarang hasilnya itu selalu negatif. Jadi memang kita nggak pernah positif ya, puji Tuhan. Terus ya semakin kesini ternyata peraturannya itu semakin ketat kayak gitu loh gengs, dan kita ada planning untuk holiday gitu. Kita mau vacation ke Vienna. Nah, rupanya di Vienna ada peraturan baru, neue Regeln Wien, kan? Kannst du auch ein bisschen was sagen? Ja, Nicht nur so, ja, ich kann das übersetzen. Ini gantian deh, masa mama dulu sebelum abang deh sekarang yang ngomong. Ja, im Prinzip, ich weiß nicht, was du ja alles schon gesagt hast, aber wir haben am Anfang halt abgewartet wegen Impfen, weil wir das gesagt haben, wir passen auf und solange wir nicht müssen, machen wir nicht, und wegen Schwangerschaft und alles. Und das ist ja sowieso mit neuen Regeln, wir wollen in Wien Urlaub machen und da geht halt nur mit dem PCR-Test oder Impfen, und das wäre ein bisschen aufwendig mit dem PCR-Test, weil da müssten wir für die 3 Nächte eigentlich 3-mal PCR-Test machen vorher, dann wenn wir ankommen und dann kurz bevor wir abreisen, weil sonst weil die Gültigkeit immer wieder verloren geht. Und ja, und indem auch ein neues Gesetz wieder kommt, dass wir das am Arbeitsplatz auch wahrscheinlich machen müssen, so jeden Tag. Das wäre ziemlich aufwendig, und dann haben wir gesagt, ja, sind wir ja mehr oder weniger gezwungen, genau, also das ist einfach durch die Einfachheit, weil haben wir gesagt, das impfen wir ya. Jadi memang peraturan di Wina itu kalau nggak PCR test, ya itu udah divaksin kayak gitu loh. Sementara PCR test di Wina mereka peraturannya itu cuma apa ya? Bisa sampai 2 hari, nur 2 Tage ke Stad 3 Tage gitu. Jadi yang seharusnya 72 jam Stad 72 Stunden, bei denen nur 48 Stunden, Stad 3 Tage, normalerweise 3 Tage. Jadi yang seharusnya bisa untuk 3 hari, peraturan di Wina untuk 2 hari doang kayak gitu. Jadi kan sementara, nah di situ kita mikir gitu loh, ya ampun kita tuh mau stay di sana 4 hari 3 malam, sebelum berangkat harus sudah PCR, terus sembari di sana PCR, terus mau pulang PCR lagi gitu kan. Memang sih nggak bayar gitu, kita bisa ambil di salah satu drugstore di sini, terus tinggal pakai QR code-nya kayak gitu. Tapi ya repotnya itu loh gengs, kan harus berkali-kali kayak gitu tuh kayaknya nggak banget gitu loh. Nah, dan di area pekerjaan sepertinya semua pekerja seenggaknya harus sudah divaksin atau memang harus tes PCR, dan PCR lagi seperti itu. Jadi ya dengan kata lain sebenarnya terpaksa juga gitu kan, dalam tanda kutip itu ya mau tidak mau gitu. Jadi peraturannya makin kesini tuh makin streng lah gitu ceritanya. Ya udah, kita memang ada planning untuk holiday, bawa kiddos ke sana, bawa kiddos untuk vacation kayak gitu, dan peraturan di sana, peraturan di Wina, di ibu kota yang kayak gitu, ya mau nggak mau ya kita ngikutin peraturan mereka. Makanya akhirnya kita divaksin seperti itu. Kalau buat ibu-ibu menyusui semua yang bertanya, Mak, itu dampak untuk ibu menyusui seperti apa gitu kan, dari semua dokter yang aku tanya, beberapa dokter yang aku tanya, karena kita vaksinnya di dokter dekat rumah, sementara dokter house kita itu di kota lain, tempat kita tinggal dulu, itu nggak ada pengaruhnya sama ASI kalau untuk ibu menyusui. Dan menurut riset juga nggak ada apa ya, belum pernah ada trouble gitu, maksudnya belum pernah ada kasus kayak gitu. Dan aku juga kemarin nanya ke dokter kandungan aku, dan dia juga belum pernah dengar kalau itu ngaruh ke ASI atau dampaknya buruk untuk ibu menyusui kayak gitu. Jadi ya
so far di sini sih aman-aman aja, nggak tahu ya gimana di negara lain atau di Indonesia, aku nggak tahu gitu loh. Dan itu bukan jaminan ya dari omongan mama ini terus kalian semua ibu menyusui akhirnya ngevaksin gitu kan, ya itu keputusan pribadi kalian masing-masing lah kayak gitu. Nah buat yang bertanya mah ada gejala simptom seperti apa, Abang ada simptomnya setelah divaksin? Ja, das ist die linke Schulter, also linke Hand. Hat extrem geschmerzt und den ganzen Tag lang. Und ja, Also bisschen ja, Gliederschmerzen. Apa itu Gliederschmerzen? Gliederschmerzen. Ja, das ist ja alles wieder Gelenke, Füße, Hände, Gliederschmerzen. Oke. Kalau aku sendiri kemarin setelah 1 jam divaksin tuh berasa pusing. Ich hab Kopfschmerzen gehabt. Ja, müde, kaputt. Terus berasa gimana ya, ngantuk, kayak capek, badan tuh kayak nggak enak badan gitu lah istilahnya. Kalau Abang kemarin muskelnya ya, ototnya berasa gimana sih kemarin, kram ya? Kram? Na, kein Kram. Kein Kram, sondern Der Muskel hat gezuckt, sie hat den Muskel gespritzt und es hat einfach geschmerzt, hat die ganze linke Seite. Pokoknya lengannya Abang kemarin itu sebelah kiri ini sakit banget. Dan tulang-tulang persendian tulangnya tuh lemes. Terus dia tuh kemarin 1 harian cuma tidur doang kaput apa. Ya jadi bener-bener tuh nggak enak badan lah. Mama juga awal simptomnya tuh langsung sakit kepala gitu. Sakit kepala terus ya gitu deh, nggak enak badan, body kayak aduh gimana gitu ya. Terus Yumi eigentlich Effekt durch Muttermilch nicht so oder sie hat halt viel geschrien ya. Komischerweise. Ya, sie hat sowieso Koliten, das heißt yeah. Kalau si Yumi sendiri sih kayaknya efeknya ya nggak bisa kita bedain karena dia masih kolik, jadi memang masih sering nangis gitu loh. Cuma memang kemarin habis kita divaksin, 1 hari setelah divaksin tuh dia kayak gimana ya, mungkin kena dapat juga kali ya dari ASI, I don't know gitu. Tapi yang pasti dia nggak demam, nggak yang gimana seperti itu. Jadi makanya intinya ya kita udah divaksin dos yang pertama, dos yang kedua bakalan di bulan November. Jadi ya so far so good. Buat kalian yang belum divaksin atau masih ragu untuk vaksin ya dengar kata hati aja. Kita nggak ingin apa ya, dengan vlog kita ini kita tuh bukannya mau mengajak kalian untuk vaksin, tapi cuma ingin mengeksplain karena banyak yang bertanya kenapa kami divaksin seperti itu. Ya seperti inilah ceritanya gengs. Jadi memang kita ada rencana untuk vacation pertamanya si Baby Yumi. Ini bakalan heboh banget pastinya, bakalan repot, gempor ya sayang, for the first time nih baby. Mobil bakalan full auto ya, full. Nggak tahu ada tempat apa nggak. Vielleicht müssen wir Koffer am Dach. Mungkin kopernya bakalan ditaruh di atap mobil kali ya. Kita lihat aja nanti bagaimana ini kegemporan kita dan persiapan buat vacationnya. Pastinya bakalan kita vlogin semua ke kalian. Jadi ya seperti inilah vlog singkat kita kali ini. Buat yang masih bertanya-tanya, akhirnya Mama sharing ke kalian juga alasannya kenapa. Ya memang kalau mau kemana-mana pun saat ini tuh seenggaknya harus sudah divaksin ya. Memang kemarin kita nunggu-nunggu juga karena kita tuh nggak punya planning tahun ini keluar dari negara Austria gitu loh kan. Kemarin gosip-gosipnya di awal tahun itu kalau mau keluar negara kayak gitu seenggaknya harus sudah divaksin, tapi ternyata dalam negara pun harus sudah divaksin ya Udin. Nah ini deh kita divaksin deh berdua. Anak-anak kan belum wajib ya, di bawah 12 tahun belum boleh atau belum bisa gitu, belum wajib. Ya udah, sampai di sini dulu vlog kita kali ini. Mungkin kalau untuk yang kurang-kurang mama jelasin, kalian bisa Mama tulis di description box. Dan kalau masih ada beberapa pertanyaan dari kalian juga bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk supportnya sampai saat ini. Thank you for watching, geng. See you next time. Bye bye. Dia bobo lagi. Gerak-gerakin si Baby Yumi.